ada masalah apa tentang potongan harga? Kalau nggak ada masalah nggak usah diteliti. Kalau sudah bagus ngapain neliti? Tambahin di latar belakang satu paragraf, di atasnya judul tadi. Kayak ini. Ini kepuasan konsumen. Kenapa Mbak? Kenapa sekarang Ibu tanya ya, baru baca judul. Ibu tanya, kenapa Mbak meneliti kualitas pelayanan di PT Seva? Iya, karena di situ kan gudang, jadinya adanya layanan doang. Kalau misalnya saya tambahin kualitas produk kan di situ nggak membuat. Ibu cuma mau nanya, kenapa alasan Mbak meneliti kualitas pelayanan di Seva Logistik? Ya, untuk melihat kepuasan konsumen. Atau kualitasnya emang pelayanannya kurang bagus? Iya, kan kadang ada yang suka komplain gitu. Itu dituangkan pada latar belakang di atas satu paragraf sebelum judul. Harus di latar belakang harus ada permasalahan. Ada masalah apa? Gitu. Kok kalian meneliti ini? Oh, berarti pas grafiknya itu ya, Bu? Ini Yang di sini ya? sebelum ini. Jadi satu paragraf di atasnya. Kenapa kita neliti itu gitu ya? Masalah apa? Masalahnya apa? Hmm? Apa? Ya kasih Mbak Seli loh. Ah, Mbak Seni itu loh. Apa itu sih namanya? Enggak mau. nih luas dulu ya. Ini dari luas, baru mengerucut ke bawah sampai pada judul, sama ya. Ini kenapa dititik-titik ini? Salah ketik. Latar belakang segini doang. Iya, Bu. Udah bisa bertanggung jawabin segini doang. Iya, masih kurang. Minimal 5 lembar. 5 lembar. Tabel apa? Mana tabelnya? Belum ada, Bu. Kalau yang nggak ada tuh nggak perlu ditampilin. Itu kalian mau diuji. Mana tabelnya? Terus apa jawabannya? Berarti nggak usah ditulis ya, Bu. Nah, Ibu nanya, Mbak tulis tabel, tapi Ibu nanya, lihat mana tabelnya? Nah, terus kenapa ditulis? Kan Ibu bilang, jangan asal kopas. Ibu tahu mana tulisan kalian yang topas, mana yang enggak. Jadi Ibu nggak ngelarang kalian kopas, tapi tolong jangan kebangetan dong. Mahasiswa mau dong ganti dengan kata-kata sendiri, narasi sendiri, dengan ide sendiri, tapi dengan intinya yang sama, gitu loh. Kalau ini kelihatan banget. Ini sama nggak spasinya? Beda, Bu. Ini juga sama, begini. Pembatasan, urutannya samain kayak punya temannya tadi. Iya, tadi beda, ada yang beda urutannya. Samain. Ada berapa hipotesisnya? Banyak. Ya. Pengaruh faktor kualitas pelayanan. Oh, kualitas pelayanan ada 6. Tangible, reliability, responsive, assurance, empati. Faktor kualitas pelayanan manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Ini nggak bisa. Ini bahasanya apakah
faktor kualitas pelayanan tangible nih berpengaruh terhadap ganti semuanya. Nih, apakah faktor kualitas pelayanan secara bersama-sama mempengaruhi apakah faktor kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Rumusan bukannya sama tujuan atas bawah? Ya sih. Atas bawah. Ya. Ini rumusan pertanyaan. Tujuan rumusannya 6. Tujuannya harus 6. Berarti kurang ya, Bu? Isinya apa? Isinya ini pertanyaan, ini pernyataan. Kata-katanya gimana? Apakah kualitas pelayanan tangible berpengaruh terhadap kepuasan konsumen PT Seva? Yang ini nomor satunya. Untuk mengetahui faktor kualitas pelayanan tangible berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jadi hanya beda di depan. Yang ini adalah apakah, kalau untuk rumus tujuan untuk mengetahui. Tapi isinya apa? Sama seperti rumusan. Makanya ibu tuh apa ya? Makanya coba kalian tuh baca dong skripsinya kakak tingkat. Kalau enggak cari jurnal atau skripsi yang lain lah gitu loh. Hal-hal seperti ini tuh didapat di semua orang. Di skripsi orang tuh banyak banget gitu loh. Manfaat bagi peneliti, bagi kalangan akademis, perusahaan. Satu lagi, peneliti, kalangan akademis, perusahaan, konsumen. Set of art. Perbedaannya apa disebutkan, kesamaannya apa dengan penelitian yang Mbak disebutkan. Ya, seperti tadi. Tinjauan pustaka ini adalah meneliti dulu tentang kepuasan konsumen. Ini huruf-huruf, angka-angka. Kepuasan konsumen, indikatornya mana? Faktor indikator. Oke. Terus lanjut. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan, faktor dimensi kualitas pelayanan. Mbak harus paham satu persatu ini apa. Ini apa harus paham. Itu pengertiannya ya, Bu, berarti. Harus paham, bukan pengertian. Ibu nggak suruh ngapalin, tapi yang penting harus hafal. Ketika ibu tanya asuransi itu apa sih, ibu nggak mau yang pengetahuan sopan santun gini. Ibu lebih suka menjelaskan dengan kata-kata kalian bahwa di perusahaan itu asuransi itu penting. Kenapa? Bahwa perusahaan itu membutuhkan jaminan apa. Ibu nggak suruh menghafal, suruh paham. Penelitian terdahulu, peneliti, judul, variabel yang dipakai, hasil. Hipotesisnya ada berapa? 2. Kenapa? Rumusannya ada 6. Iya, kurang berarti, Bu. Berarti seharusnya ikutin yang 6 tadi.
sih nggak lulus beneran. Ada kakak tingkat kalian satu kemarin yang nggak lulus. Saya nggak mau ngasih nilai. Bagaimana mau ngasih nilai? Sedangkan apa yang saya tanya nggak bisa jawab semua. Coba. Ibu tanya, coba deh mas, kalau gitu ibu tanya yang simpel aja deh. Coba mas, yang mana sih yang variabelnya dependen mas? Gak bisa ngerti. Mas ketika ngolah data udah tahu hasilnya, yang berpengaruh mana? Dia bisa jemputin tuh. Kenapa mas kok bisa dibilang berpengaruh tuh kenapa? Gak bisa jawab. Udah. Akhirnya saya bingung ngasih nilai apa, udah saya nggak bisa ngasih nilai, terserah dia mau gimana. Akhirnya pihak kampus bilang bahwa coba Bu Okta kasih kesempatan untuk dia sidang ulang. Mau nangis, dia nangis ketika pengumuman saya nggak bisa ngasih nilai. Loh, saya apa adanya kok, saya kalau nguji gitu. Masa saya yang anak nggak bisa gitu harus saya tutupin dengan bisa. IBM jelek dong di luaran ketika dibilang nilai skripsinya A gitu ya, di transkrip nilai skripsinya A, tapi pas ditanya di dunia kerja nggak tahu apa-apa. Yang jelek malah kampus. Emang ibu ditanya, maksudnya ibu dicari siapa sih pengujinya? Enggak, IBM. Lulusan IBM kayak gini ya ternyata ya, gampang banget ya dosennya ngasih nilai ya. Anak nggak tahu apa-apa, nggak mudeng apa-apa, dapat A. Jadi ibu itu maunya kalian bisa mempertanggungjawabin apa yang kalian tulis. Modal penelitiannya yang belum runtut sesuai panduan diruntutin ya, karena ibu nggak bisa nolong. Misalkan pada penguji bilang ini salah semua karena skripsinya nggak sesuai panduan, ibu nggak bisa nolong yang begitu, karena itu kan kalian dikasih panduan. Kenapa kalian nggak sesamain sama kampus? Berapa populasinya ini? Iya, Bu. Hah? Populasi Iya, mau berapa? Populasinya berapa? belum tahu, Bu. Pakai sampling. Populasi yang penelitian adalah seluruh konsumen PT Iya. Seva. Sekarang ibu tanya, PT Seva konsumennya berapa? Mbak di sini nulis seluruh konsumen PT Seva. Sekarang ibu tanya, PT Seva punya konsumen berapa jumlahnya? Belum tahu, Bu. Konsumennya kan Misalkan konsumennya 5.000, Mbak mau meneliti semuanya 5.000? Enggak. Lah, ini di sini. berarti harus Lah ibu kan udah ketekankan kan dari tadi, makanya hati-hati kalau menulis gitu. Di sini seluruh konsumen PT Seva. Nah, berapa banyak? Populasinya mau berapa? Mbak tentukan. Ibu maunya minimal 100. mungkin harus 100. Minimal 100. Tapi kalau konsumennya banyak mau 250, mau 500 udah problem. Sampelnya ada menggunakan persuasif. Udah paham persuasif itu apa? Belum, Bu. Berdasarkan kriterianya apa? Di sini udah disebutin belum? Belum.